Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kelompok kami akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang relasi dan fungsi. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Kadek Bagus Krisna Dupayana dengan NIM 2007 521186 absen 19 dan rekan saya Dkd Eristia Handayani dengan NIM 2007 521184 dengan absen 17 dan rekan saya Putu Mas Wardani NIM 2007 521185 absen 18. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai relasi dan fungsi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang relasi. Relasi atau hubungan dua himpunan A dan B adalah pengaitan atau pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Relasi dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan diagram anak panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan grafik Kartesius. Agar lebih memahaminya, bagaimana bentuk diagram anak panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik Kartesius, di sini kami menampilkan sebuah data di mana Luffy suka minum kopi, Sita suka minum teh, Adi suka minum susu, Dira suka minum teh dan susu. Dan kami di sini membuat himpunan A, yaitu Luffy, Sita, Adi, dan Dira, dan himpunan B, teh, kopi, dan susu. Pada gambar yang di sebelah kiri itu merupakan diagram anak panah, di mana pada lingkaran di sebelah kiri itu merupakan himpunan A, dan yang di sebelah kanan itu merupakan himpunan B. Himpunan A terdiri atas Luffy, Sita, Adi, dan Dira, sedangkan himpunan B terdiri dari teh, kopi, dan susu. Sedangkan anak panahnya menyatakan relasi suka minum. Di sebelah kanannya itu merupakan himpunan pasangan berurutan, di mana kita memasangkan antara himpunan A dengan himpunan B. Kita dapat menulisnya dengan R sama dengan kurung kurawa, dalam kurung Luffy, kopi, dalam kurung Sita, teh, dalam kurung Adi, susu, dalam kurung Dira, teh, dalam kurung Dira, susu, dan kurung kurawa tutup. Ini merupakan gambar dari grafik Kartesius, di mana garis horizontal itu menyatakan himpunan A, dan garis vertikal itu menyatakan himpunan B, kemudian dihubungkan dengan titik-titik. Koordinat titik-titik pada grafik Kartesius menyatakan pasangan berurutan dari relasi A dan B. Kemudian terdapat perkalian Kartesius. Perkalian Kartesius merupakan perkalian dua buah himpunan. Terdapat himpunan A dan B. A kali B atau A cross B adalah sebuah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri dari semua pasangan berurut, yaitu X, Y, dengan X elemen dari A dan Y elemen B. Dapat ditulis seperti yang ada di slide. Contoh pertama, himpunan A 1, 2, dan 3, dan himpunan B A dan B. Maka A kali B dan B kali A adalah A kali B dapat ditulis dengan A kali B sama dengan kurung korawa dalam kurung 1, A, dalam kurung 1, B, dalam kurung 2, A, dalam kurung 2, B, dalam kurung 3, A, dalam kurung 3, B, dan kurung kurawa tutup. B kali A dapat ditulis dengan B kali A sama dengan kurung korawa dalam kurung A, 1, dalam kurung A, 2, dalam kurung A, 3, dalam kurung B, 1, dalam kurung B, 2, dalam kurung B, 3, dan kurung kurawa tutup. Jika R elemen dari A kali B, maka R disebut relasi dari himpunan A ke himpunan B. Contoh yang kedua, terdapat himpunan R 1, 2, 3, dan 4. Himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Relasi 3 kurangnya dari himpunan R ke himpunan S adalah, jawabannya dapat dinyatakan dengan 3 cara.
yaitu yang pertama dengan diagram anak panah. Himpunan A dan himpunan B dihubungkan dengan anak panah yang menyatakan 3 kurangnya dari 1, 3 kurangnya dari 4, 2, 3 kurangnya dari 5, 3, 3 kurangnya dari 6, dan 4, 3 kurangnya dari 7. Yang kedua, dengan himpunan pasangan berurutan dapat dituliskan dengan R sama dengan kurung kurawah dalam kurung 1,4, dalam kurung 2,5, dalam kurung 3,6, dalam kurung 4,7, dan diakhiri dengan kurung kurawah tutup. Yang ketiga, dengan menggunakan grafik kartesius. Garis horizontal merupakan himpunan S dan garis vertikal merupakan himpunan R. Kemudian dihubungkan dengan menggunakan titik-titik, dan titik koordinatnya menyatakan hubungan relasi antara himpunan S dan himpunan R. Fungsi dalam istilah matematika merupakan pemetaan sebuah anggota himpunan ke anggota himpunan lainnya yang dapat dinyatakan dengan lambang. Jika X elemen A dan Y elemen B, dan A dikaitkan dengan B, maka FA sama dengan B. Dengan A besar disebut daerah asal atau domain, B besar disebut daerah kawan atau kodomain, kemudian ada B kecil disebut bayangan dari A. Himpunan dari semua bayangan dari setiap X elemen A disebut daerah hasil atau ring. Fungsi dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Ada dengan cara diagram anak panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik kartesius. Berikut adalah sebuah contoh dari pemetaan di mana ada himpunan P dengan anggota himpunannya 1, 2, 3 dan Q 2, 3, 4, 5, 6. Jika X elemen P dan Y elemen Q, maka relasinya adalah X setengah kali Y dari himpunan P ke himpunan Q, di mana dapat ditulis 1, 2, 3 itu daerah asal, 2, 3, 4, 5, 6 adalah daerah kawan atau kodomain, 2 elemen B adalah bayangan dari 1 elemen A, 4 elemen B adalah bayangan dari 2 elemen A, 6 elemen B adalah bayangan dari 3 elemen A. Sehingga diperoleh daerah nilai atau ringnya 2, 4, 6. Notasi fungsi. Fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi F, A, B. Jika fungsi F memetakan X elemen A ke Y elemen B, maka Y merupakan peta dari X sehingga dapat ditulis Y sama dengan Fx. Dalam hal ini, Y elemen B, X, Y elemen bilangan real, dan X elemen A disebut ring atau daerah hasil dan dinotasikan dengan RF. B disebut kodomain atau daerah kawan dan dinotasikan dengan KF. Sedangkan A disebut domain atau daerah asal dinotasikan dengan DF. Nilai suatu fungsi. Dikatakan bila suatu nilai X tertentu disubstitusikan ke dalam rumus fungsi Y sama dengan Fx, maka diperoleh nilai fungsi tersebut atau nilai Y pada nilai X tersebut. Jadi, bagi suatu fungsi yang mengandung dua variabel, bila nilai variabel bebasnya tertentu, maka nilai variabel terkaitnya dapat ditentukan pula. Berikut ini adalah contoh menghitung nilai suatu fungsi pada nilai X atau variabel bebas tertentu. Fx ditulis 3x min 2. Dapat dirumuskan menjadi Fx sama dengan 3x min 2 dengan domain 0, 1, 2, 3, 4. Maka X sama dengan 0. Dapat ditulis sebagai berikut.
variabel X diganti 0. Jadi 3 kali 0 min 2 sama dengan 0 min 2, hasilnya adalah min 2. X sama dengan 1, ditulis variabel X-nya diganti dengan angka 1. Kemudian 3 kali 1 min 2 sama dengan 1. Kemudian ada X min 2, variabel X diganti 2. 3 kali 2 min 2, hasilnya adalah 4. X min 3, 3 dikali 3, min 2, hasilnya adalah 7. Dan X sama dengan 4, variabel X diganti 4, jadi 3 kali 4 min 2 sama dengan 10. Sehingga dengan hasil fungsi F adalah min 2, 1, 4, 7, 10. Grafik fungsi. Kurve atau grafik suatu fungsi umumnya dapat dibuat melalui dua cara, yaitu 1. Menentukan dan menghubungkan titik-titik yang dilalui kurve. Titik-titik yang dilalui oleh kurve merupakan himpunan pasangan berurutan antara variabel bebas dan variabel terikat atau nilai fungsinya. Yang kedua, menentukan menghubungkan titik-titik penting kurve. Titik-titik penting kurve yang dimaksud ini adalah titik potong dengan sumbu tegak, titik potong kurve dengan sumbu datar, sumbu simetri kalau ada, titik ekstrim kurve kalau ada, titik belok kalau ada, dan garis asimtot kalau ada. Oke, di contoh grafik fungsi ini sebetulnya kami tidak ingin terlalu banyak menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan grafiknya. Tentu kita semua sudah mempelajari ini di semester-semester ataupun di kelas-kelas SMP hingga SMA. Sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita menentukan dan menghubungkan titik-titik yang dilalui kurva, yang dimana itu kita dapatkan melalui himpunan pasangan berurutan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sudah punya titik-titik penting kurva. Titik-titik penting kurva yang dimaksud itu ada titik potong kurva, sumbu tegak, titik potong kurva dengan sumbu datar, sumbu simetri jika ada, titik belok ataupun dan garis asimtot jika ada. Dan itu semua saya rasa sudah kita pelajari bersama di materi di kelas SMA. Kemudian ada pula unsur suatu fungsi. Unsur-unsur suatu fungsi itu ada 4, yaitu koefisien, konstanta, variabel, dan parameter. Koefisien adalah bilangan yang terkait langsung pada suatu variabel dalam sebuah fungsi dan umumnya terletak di depan suatu variabel. Kemudian ada konstanta, adalah bilangan yang turut membentuk sebuah fungsi dan tidak terkait langsung dengan suatu variabel atau sebuah bilangan yang berdiri sendiri dalam suatu fungsi. Kemudian ada variabel. Variabel ialah suatu besaran yang nilainya dapat berubah-ubah atau suatu besaran yang nilainya bervariasi. Berdasarkan sifatnya di dalam suatu fungsi terdapat dua macam variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak bergantung dari nilai variabel lainnya, atau variabel yang nilainya boleh ditentukan sembarang. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung pada nilai variabel bebasnya. Kemudian parameter adalah suatu konstanta tertentu yang nilainya belum ditetapkan, yang terkait langsung pada suatu variabel dalam sebuah fungsi. Parameter umumnya dilambangkan dengan huruf awal abjad Yunani atau Arab, misalnya alfa, beta, dan gamma atau A, B, C. Nah, disediakan sebuah contoh fungsi yaitu Y sama dengan Fx sama dengan 5x plus 10, di mana angka 5 merupakan sebuah koefisien, kemudian X adalah variabel, terus 10 itu adalah sebuah konstanta, kemudian nilai plus itu
adalah sebuah parameter. Oke, kita akan masuk ke materi terkait dengan fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum merupakan fungsi yang antar variabelnya tidak berkaitan, sedangkan fungsi khusus merupakan fungsi yang antar variabelnya saling berkaitan. Di mana untuk fungsi umum itu dinyatakan dengan persamaan C sama dengan Fy. Dengan keterangan C ini merupakan konsumsi seseorang dan Y ini adalah tingkat penghasilan. Sedangkan pada fungsi khusus dinyatakan dengan persamaan C sama dengan 200 ditambah 0,3Y. Oke, kita lihat dulu di fungsi umumnya, pernyataan fungsi umum. Dari pernyataan fungsi umum tersebut, kita tidak bisa melihat apakah terjadi yang namanya keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Di mana di sana apakah kita bisa melihat bahwa ketika penghasilan seseorang meningkat, apakah itu akan mempengaruhi konsumsi seseorang? Kita tidak bisa menyimpulkan dari persamaan tersebut. Selanjutnya kita akan lihat di persamaan fungsi khususnya, di mana C sama dengan 200 ditambah 0,3Y. Ada angka koefisien Y yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa ketika angka koefisien sebesar 0,3 itu memiliki arti bahwa setiap kenaikan pendapatan Y sebesar 1 unit mengakibatkan konsumsi C naik ataupun meningkat sebesar 0,3 unit. Jadi fungsi khusus ini menjelaskan keterkaitan antara variabel bebasnya dengan variabel terikatnya. Bisa kita lihat bahwa 0,3Y itu merupakan hasrat konsumsi, sedangkan 200 ini menunjukkan konsumsi otonomi. Oke, kita masuk ke materi macam-macam fungsi. Sebenarnya di materi macam-macam fungsi ini kita hanya mengingat sekilas saja karena sebenarnya ini sudah kita kuasai sejak dari SMP hingga SMA. Di macam-macam fungsi ini ada fungsi itu dibagi jadi dua, yaitu ada aljabar dan ada transenden. Di mana fungsi aljabar ini adalah fungsi yang dalam operasi-operasi pengerjaannya itu menggunakan sifat-sifat dari aljabar itu sendiri. Sedangkan fungsi transenden itu merupakan fungsi yang di dalamnya itu terkandung ada fungsi eksponen, fungsi logaritma, serta fungsi trigonometri. Dari fungsi aljabar ini kita jabarkan lagi itu menjadi fungsi irasional dan fungsi rasional. Tentunya fungsi irasional teman-teman udah nggak asing lagi, di mana itu fungsi irasional itu adalah fungsi yang variabel bebasnya itu ada tanda akar-akarnya. Kalau udah isi akar-akar pasti kita ingat itu fungsi irasional. Sedangkan untuk fungsi rasional itu adalah fungsi yang variabel bebasnya itu berpangkat bulat. Itu ada fungsi polinom, fungsi linear, fungsi kuadrat, serta fungsi kubik. Itu pasti kita udah gak asing lagi dengan fungsi-fungsi ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi fungsi lagi, di mana di slide ini saya sudah sediakan dua persamaan. Yang pertama itu adalah Y sama dengan Fx sama dengan 2x plus 5. Dan persamaan kedua yaitu Y kurang 8x sama dengan 32. Berdasarkan jumlah variabel bebas yang ada dalam suatu fungsi, maka dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi univariabel yang memiliki satu variabel bebas, dan yang kedua adalah fungsi multivariabel atau multivariat yang memiliki lebih dari satu variabel. Selanjutnya, berdasarkan hubungan antar variabel yang terdapat dalam suatu fungsi, kita bisa membedakan ataupun mengelompokkan menjadi dua fungsi. Yang pertama ada fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Fungsi eksplisit merupakan fungsi yang mudah kita bedakan variabelnya, sedangkan fungsi implisit merupakan fungsi yang variabelnya sukar dibedakan. Berdasarkan persamaan yang ada di slide ini, saya jadikan ataupun saya buat persamaan satu itu tergolong ke dalam fungsi eksplisit dan fungsi univariabel. Mengapa demikian? Karena dari katanya saja bahwa fungsi eksplisit ini adalah fungsi yang mudah kita bedakan variabelnya. Pasti kita semua bertanya-tanya, kenapa kita bisa dengan mudahnya membuktikan bahwa oh ini variabelnya ini, oh itu variabelnya ini. Itu caranya mudah sekali. Bahwa fungsi eksplisit merupakan fungsi yang seluruh variabelnya itu terpisah oleh tanda sama dengan. Jadi ada ruas kiri dan ruas kanan. Bisa kita lihat bahwa Y itu adalah ada di ruas kiri dan 2x plus 5 itu ada di ruas kanan. Ataupun sebaliknya berdasarkan sudut pandang kita.
Variabel Y itu merupakan variabel terikat, sedangkan 2X itu adalah variabel bebas. Seperti itu. Oke, itu makanya saya menggolongkan ke dalam fungsi eksplisit. Selanjutnya, mengapa fungsi univariabel? Karena kita bisa lihat bahwa di sana itu hanya ada satu variabel bebas, yakni variabel yang dimiliki oleh 2X. Selanjutnya, mengenai fungsi implisit dan fungsi multivariat yang saya golongkan itu adalah persamaan 2. Persamaan 2 saya masukkan ke dalam fungsi implisit dan fungsi multivariat itu karena pada persamaan 2 ini variabel bebas dan variabel terikatnya ini terkumpul pada satu ruas. Itu yang cara mudahnya. Selain itu juga, jadi sehingga kita agak sulit membedakan mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya. Lalu apa sih manfaat relasi fungsi dalam ekonomi? Sebenarnya dalam dunia bisnis dan ekonomi itu variabelnya itu adalah saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan inilah yang dinyatakan dalam model matematika sebagai relasi ataupun fungsi. Sedangkan manfaat dari kita mempelajari relasi dan fungsi ini itu akan memudahkan kita dalam pembuatan kurva penawaran dan permintaan yang ada dalam dunia bisnis dan dunia ekonomi. Oke, baik, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kami mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan selama proses pemaparan dan pengerjaan materi ini. Tentunya di masa pandemi ini adalah hal yang baru bagi kita semua. Kami memohon kepada kalian semua untuk memberikan kritikan serta saran yang membangun bagi kami sehingga kami bisa menjadi jauh lebih baik ke depannya. Buat teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.